Hari Raya Hanukkah sering dikacaukan dengan Hari Raya Natal karena jatuh pada 25 KISLEW, November, Desember. Di usia 30 tahun, Alexander III dari Makedon menjadi penguasa dunia dengan daerah kekuasaan membentang dari Greece, Yunani, sampai ke Mesir. Periode ini dinamakan periode Helenistik yang terjadi dari abad ke-4 sampai abad ke-2 SM. Alexander III dari Makedon dikenal sebagai Alexander the Great, Alexander Agung. Periode kekuasaan Yunani atas dunia telah diramalkan Daniel melalui mimpi Nebukadnezar, Kaisar Babel. Daniel pukul 2.39. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Penguasa dunia yang akan muncul adalah 1. Babylon, Babel 2, Media Persia 3, Greece, Yunani 4, Romawi. Kitab 1 dan 2 Macabis menceritakan tentang bagaimana penguasaan Yunani atas orang Israel dan pemaksaan iman dan kebudayaan melalui asimilasi. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi tetap mempertahankan iman mereka atau mereka harus mengambil resiko untuk tunduk pada penjajah mereka yang begitu gigih membawa setiap subordinate mereka menjadi orang Greek, Yunani? Di masa Macabis, orang Israel terdesak oleh dua kerajaan baru yang muncul sesudah kematian Alexander Agung, Ptolemaik Egypt dan Selecit Syria. Ketika penguasa Selecit yaitu Antiochus keempat naik tahta dan menyebut dirinya sebagai Epiphanes, Allah yang kelihatan, kekuasaan mulai terlihat besar di pihaknya sehingga posisi orang Yahudi menjadi semakin terjepit membuat mereka berada di bawah penaklukan bangsa Syria. Seseorang yang bernama Jason menyuap Antiochus dan berhasil menduduki jabatan imam besar. Jason mulai mendandami Yerusalem dalam konsep Grecian, tetapi ibadah dan agama Yahudi masih berjalan baik, belum tercemari dengan Helenisme. Setelah 3 tahun berkuasa, Antiochus mencopot Jason dan menggantinya dengan Menelaus, seorang yang juga menyuap Antiochus. Orang ini adalah pendukung Helenisme. Saat itu Imam Besar Jason berusaha mempertahankan Yerusalem dengan pasukannya, tetapi dengan cepat tentara Antiochus yang terlatih mengalahkan mereka dan membunuh banyak penduduk Yerusalem. Pada saat itu Antiochus memberlakukan aturan yang keras untuk membersihkan Yerusalem dari orang Yahudi, membunuh orang Yahudi dan mengusir mereka dari Yerusalem. Jejak orang Yahudi berusaha dihapus oleh Antiochus dari Yerusalem. Antiochus juga mempersembahkan babi betina di altar Bait Allah di Yerusalem untuk dewa Zeus, dewa orang Yunani. Penghinaan Antiochus ini memicu pemberontakan keluarga Macabe yaitu Maktatias dan putranya Yudas Macabe. Pemberontakan Macabe ini sukses, berhasil memukul kalah pasukan Selecit, mengambil kembali Yerusalem, membersihkan Bait Allah dan memulihkan praktek agama Yahudi. Sebuah perayaan ditegakkan yaitu Hanukkah sebagai rededikasi Bait Allah setelah penajisan yang dilakukan di bawah pemerintahan Antiochus keempat. 1 Macabis 4:59 Nersef. Then Judas and his brothers and all the assembly of Israel determined that every year at that season the days of dedication of the altar should be observed with joy and gladness for 8 days, beginning with the 25th day of the month of Chislev. Maka Yudas dan saudara-saudaranya dan semua jemaat Israel menentukan bahwa setiap tahun pada musim hari-hari dedikasi altar harus dilakukan dengan sukacita dan kemeriahan selama 8 hari. Dimulai dengan hari ke-25 bulan Kislew, bulan November, Desember. Hanukkah mulai diperingati pada tahun 163 SM. Tuhan Yesus pernah menghadiri hari Hanukkah. Anda bisa membaca catatannya di sini. Kutipan tulisan Sound Doctrine. 2.300 korban petang dan korban pagi.
Yohanes pukul 10.22-23. 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. 23. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Tahun 2022. Hanukkah jatuh pada tanggal 18 Desember tahun 2022 sampai 26 Desember tahun 2022. Maranatha Blessings Sound Doctrine Movement.